Efesus pasal 2. Oleh anugerah diselamatkan dengan iman. Ayat 1, kamu, yang dahulu mati di dalam pelanggaran-pelanggaran dan di dalam dosa-dosamu, telah dihidupkannya. Dahulu kamu berjalan menurut cara hidup zaman ini, menurut penghulu penguasa di udara, yaitu yang sekarang sedang bekerja di dalam putra-putra durhaka. Dahulu kami juga termasuk di antara mereka itu, yang telah hidup di dalam nafsu daging, menuruti keinginan daging dan pengertian-pengertiannya, dan yang pada dasarnya adalah anak-anak yang dimurkai, sama seperti yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan kemurahan, oleh kasih-Nya yang sangat besar, mengasihi kita. Bahkan ketika kita mati di dalam pelanggaran, Ia telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan dan mendudukkan kita bersama-sama di tempat-tempat surgawi. Supaya pada zaman yang akan datang, Ia boleh menunjukkan kekayaan anugerah-Nya yang sangat besar, di dalam kebaikan-Nya kepada kita di dalam Kristus Yesus. Sebab oleh anugerah kamu diselamatkan dengan iman, dan itu bukan oleh perbuatan dirimu sendiri, melainkan oleh karunia Allah. Bukan oleh perbuatan, supaya jangan seorang pun memegahkan diri. Sebab kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, yang sudah disiapkan Allah sebelumnya, supaya kita menjalaninya. Dipersatukan di dalam Kristus. Ayat 11, karena itu ingatlah, bahwa dahulu kamu secara daging adalah orang kafir, yang disebut orang-orang yang tidak bersunat, oleh mereka yang disebut sebagai orang-orang yang bersunat secara daging, yang dibuat oleh tangan manusia. Ketika itu kamu hidup tanpa Kristus, tidak termasuk warga Israel dan asing dari perjanjian-perjanjian yang dijanjikan itu, tidak mempunyai pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia ini. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu, yang dahulu berjauhan dijadikan dekat oleh darah Kristus. Sebab Dialah perdamaian kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan sudah merobohkan tembok pemisah di antara kita. Setelah menghapuskan di dalam daging-Nya perseteruan itu, yaitu hukum Taurat yang tercantum di dalam ketetapan-ketetapannya, supaya keduanya itu dijadikan satu manusia baru di dalam dirinya, dengan demikian membuat perdamaian. Dan supaya Ia memperdamaikan keduanya dengan Allah, di dalam satu tubuh oleh salib, setelah melenyapkan perseteruan itu di dalamnya. Ia datang dan memberitakan sejahtera kepada kamu yang jauh, dan kepada mereka yang dekat. Sebab melalui Dia, kita, kedua pihak oleh satu roh memperoleh jalan kepada Bapa. Sebab itu kamu sekarang bukan lagi orang-orang asing dan para pendatang, tetapi adalah penduduk sewarga bersama-sama dengan orang-orang kudus dan keluarga Allah. Dan dibangunkan di atas alas rasul-rasul dan nabi-nabi, dan Yesus Kristus sendiri menjadi batu penjuru utama. Di dalam Dia seluruh bangunan tersusun rapi, bertumbuh menjadi bait Allah yang kudus, di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga dibangunkan bersama di dalam roh menjadi tempat kediaman Allah.